Teman-teman, aku kan mau bikin vlog edukasi nih, tapi sebelumnya edukasi, sebaiknya kita adakan perawatan biar kita tuh centil dan wangi terus. Aku mau nunjukin kalian kalau misalnya Scarlett itu ada rasa baru, yaitu rasa kopi. Rasa kopi itu di body scrubnya ding, bukan di aroma-aroma lainnya. Tapi body scrubnya ini mengandung kopi dan glutathione dan vitamin E. Terus selain scrub yang biasanya aku pakai, dia juga ngeluarin body shower yang mengandung buliran buds itu untuk mengangkat sel kulit mati juga. Jadi yang pertama, body scrub ini kalian pakai dan ini teksturnya super lembut banget, nggak bikin iritasi di kulit nih. Ini aku udah pakai dan itu baunya kopi banget, super kopi. Aku pakai malam-malam, seharian rasanya aku tidur di ruangan kopi. Jadi ini buliran halusnya kayak gini. Ya kan, buliran halusnya. Dan itu nggak bikin sakit sama sekali di kulit, tuh lembut banget, gengs. Nah, lembut banget. Pakainya itu 3-5 menit kita diemin, terus di scrub pelan-pelan ya, supaya merata kulit mati kita terangkat, karena itu juga mengandung glutathione dan vitamin E. Kemudian kalau kita sudah melakukan body scrub, kita lakukan wajib showernya yang mengandung buliran halus juga untuk mengangkat sel kulit mati juga. Teksturnya seperti ini ya, kenyal-kenyal, enggak kenyal, yang pasti cair ya. Terus dalamnya itu fancy banget loh, kayak ada polkadot-polkadotnya gitu, dan ini kopi, tapi kopinya lebih seger dan serius. Tadi aku pakai, kemarin juga pakai ya, itu belum lotionan aja itu sudah halus banget tanganku, terutama di sikut sini. Biasanya kalau sikut tuh agak kasar ya, tapi setelah pakai yang ini, terus setelah itu kita timpa dengan yang namanya body lotion andalan aku, yaitu yang Jolly. Ini wanginya tuh wangi-wangi bedak, enak banget. Aku tunjukin seperti biasa perbedaannya. Ini yang sudah, ini yang belum. Lebih putih kan? Meskipun beda cuma 1 ton, tapi lumayan lebih putih, lebih bersih. Oke, jadi kalian wajib pakai lah, karena seperti biasa aku ngevlog itu bukan abal-abal, sama seperti eyelash, sama seperti whitening, nggak abal-abal. Jadi kalau misalnya aku pakai Scarlett itu pun juga nggak abal-abal. Oke, kalian wajib pakai. Yang coffee boleh, yang mana-mana boleh, pokoknya Scarlett itu sesuka itu dan sebagus itu untuk mencerahkan, karena ada glutathione semuanya. Oke, kali ini aku mau membahas tentang eyelash extension, dan aku akan menunjukkan pinset apa yang aku gunakan, karena banyak yang request tentang karena pakai pinset apa sih, terus itu fungsinya kurang lebih apa aja. Ya, ini yang aku bahas nanti yang paling nggak aku tahu ya. Jadi teman-teman wajib tonton ini sampai habis, terus jangan lupa dukung aku selalu, jempolnya, like-nya, dan subscribe-nya, dan boleh share ke seluruh dunia untuk pelajaran edukasi eyelash extension. Dan teman-teman, aku juga menerima kursus online eyelash extension ya, online dan offline. Karena kalau teman-teman kursus di aku, kalian akan nemuin perbedaan yang signifikan tentang kerapian yang benar-benar rapi, lem yang invisible alias nggak terlihat tapi kok kuat. Nah, itu ada jurusnya, ada ceritanya, dan ada tekniknya. Jadi teman-teman kalau yang mau, langsung aja lovers, call me, WA aku, atau follow aku di Instagram @lastbride. Oke, langsung aja ke edukasi tentang pinset yang aku gunakan, dan teman-teman bisa juga membeli baik di sosial atau marketplace yang lain yang kalian punya. Check it out. Yang pertama ini aku tunjukin nih, pamer nih. Dompet pinset aku ini sudah lama sih belinya ya, kurang lebih setahunan. Makanya udah agak buluk gitu ya, tapi nggak buluk-buluk banget lah. Dan dalamnya adalah tararararararara. Oke, yang paling ujung sendiri adalah memang favorit aku, kesayanganku, Nagaraku N04. Percayalah padaku. Eyelashnya sama pinsetnya super enak. Pinsetnya, kalau eyelashnya menurutku no, tapi selera sih ya, itu selera.
Terus ya, yang kalian perlu ketahui, Nagaraku ini ada dua yang kesayangan aku, N04 sama N03. Tapi di balik dua ini, aku paling sayang, paling suka sama yang N04. Dia tuh ujungnya pendek kayak gini teman-teman. Jadi kalian wajib catat atau boleh catat atau boleh enggak, terserah sih, karepe ya. Terus yang di sini kenapa pendek? Karena untuk membuat making fan-nya itu nggak terlalu banyak. Kalau misalnya kita pakai diameter 0,15 kayak gini ya, 0,15, itu dia mampu membuat Russian itu mentok sampai 4 dimensi doang. Karena dia pendek. Kalau misalnya pendek ini dipaksa bikin fanningnya banyak, bikin dimensinya banyak, itu yang depan nggak akan mampu menjepit dengan sempurna. Kayak gitu. Terus teman-teman ya, Clovers, kalian wajib yang namanya ditutup rapat kayak gini. Jadi ini jangan hilang tutup pinsetnya, supaya dia itu menjaga kestabilan untuk supaya rapat terus, nutup terus kayak gini. Daripada kalau kalian biarin kayak gini, selain menunjukkan diri kita sendiri yang tidak rapi, itu juga membahayakan diri kita karena kan tajam. Terus nggak enak juga lah kalau dia terbuka gini kan, kasihan dia nanti masuk angin. Oke. Terus apa bedanya sama yang panjang kayak gini? Yang panjang ini sebenarnya mirip sama yang tipe Nagaraku N03 yang aku ceritain tadi barusan. Karena ini pinset juga pernah menjadi kesayangan aku di zaman itu, tapi sekarang dia tuh kayaknya pernah jatuh atau gimana, mendadak gak enak. Ini ujungnya nggak terlalu rapat sudah kelihatan mungkin ya teman-teman ya, sudah nggak terlalu rapat di sini. Nah, yang bedanya panjang ini, kalau membuat fanning itu dia lebih banyak. Misalnya tadi aku kasih contoh lagi, kalau yang 0,15, yang ini mampu membuat mentok sampai 4 dimensi, kalau yang ini bisa 5 atau 6 dimensi. Tapi kalau diameternya kalian lebih kecil 0,03 atau 0,07 atau 0,10, seperti biasa, seperti yang aku jelaskan tadi, tetap ini menjangkaunya lebih sedikit. Misalnya 0,07 di Nagaraku tipe N04 yang ininya pendek atau pinset lain yang modelnya seperti ini pendek, itu mungkin bisa membuat sampai 6-7 dimensi 0,07. Tapi kalau di yang panjang ini bisa 7-8. Pokoknya yang panjang ini selisih 2 helai lagi penambahan daripada yang pendek. Memang aku jarang sih pakai 0,07, jarang. Kebanyakan sih 0,10 sama 0,15. Dan tetap kesayangan aku sih senang yang pendek gini. Gitu. Itu bedanya ya. Nanti aku contohin juga perbedaan yang enak sama nggak enak pinsetnya. Kalau yang nggak enak itu sudah pernah jatuh, atau kalian baru beli terus sudah nggak enak, itu bisa juga terjadi. Terus yang ini tipe lain, ini mereknya beda, 3 biji ini satu set. Ini satu set, mereknya DJ Mars. Ini import ya Cin, nggak ada di sini, nggak ada di Indo ya. Tapi sebelum aku masuk ke sini, aku coba kasih tunjuk kalian bedanya tadi ya. Ini sudah aku siapin lem sama bulu mata CC 0,15. CC ini hampir sama kurang lebih D ya. Diameternya 0,15. Ini aku contohin yang pendek dulu ya. Seperti yang aku bilang tadi, dia mentok sampai 4 dimensi. Ini aku ambil 4, taruh. Nah, dia bisa menjepit sempurna. 4 ini sudah mentok karena dia sudah mau mendekati pangkal ini, Kak. Kak sampai lovers, dia sampai hampir mendekati pangkal. Kalau kalian tambah satu lagi, semakin maju di sini, nanti yang depan kesusahan jepit. Ya, ini 4 dimensi, teman-teman bisa lihat ya, jelas nggak sih? Ya kan, jelas banget. Ini lampunya aku deketin nih, 4 dimensi. Ya kan. Terus, kalau yang panjang ini karena sudah nggak seberapa enak ya, harusnya
dia itu bisa menjangkau 5 sampai 6 dimensi. Ini ntar aku hitung dulu. 4, ini mungkin 6 ya. Tiga. Ya ini misal 6 ini. Nah kan, sudah nggak enak nih, sudah lepas satu ini. Sudah nggak, ujungnya ini sudah nggak rapet. Aslinya waktu itu bisa ini 5 sampai 6 dimensi ini bisa banget. Dan ini sudah nggak enak padahal dia masih jauh. Ya kan? Sudah nggak enak. Itu bedanya pinset yang panjang sama pendek. Kalau ini kita paksa 6 dimensi ya misalnya ya, kita paksa 6 dimensi. Apakah bisa dengan diameter 0,15? Karena aku sudah pernah coba itu nggak mampu dia. Nah, langsung rontok semua, langsung lepas semua karena nggak mampu sudahan. Jadi teman-teman bisa tahu pinset mana yang cocok untuk kalian dan bisa tahu juga edukasinya. Jangan asal beli pinset karena pinset itu bermacam-macam. Ada yang untuk single, tapi single tuh jarang sih yang khusus ya, karena yang pinset Russian segini pun bisa banget untuk single, double, ya kan, triple itu bisa banget juga. Nah, misalnya kalian pakai yang volume tanpa making fan segini banyaknya ya juga masih bisa. Tapi kalau untuk di Russian nggak bisa 6-7 dimensi. Sampai di sini paham ya. Jadi pinset yang seperti ini sebenarnya multifungsi. Kalian cukup pilih aja tipe yang panjang atau yang gini. Terus ada kan tipe pinset itu yang melengkung. Itu nanti pembahasan selanjutnya ya. Biar teman-teman bisa pelan-pelan terserap edukasinya. Oke. Terus karena aku mau pamer yang ini, yang tipe ini ya. Ini kan sama nih kayak yang nggak enak tadi tuh. Kayak mantan aku. Oke, ini 6 dimensi, gengs. Ya, kita harus pasin dulu di chin, fanningnya chin. Ini 0,15 loh ya. Sebenarnya kalau 0,15 ini 6 dimensi ini sudah sangat menurutku susah sih. Karena dia tuh kan tebel kan. Nah, ini masih mending nih, masih bisa ditata ini. Nah, ini rapet. Nah, itu kan bedanya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya tetap kalian mau pakai yang panjang ini 0,15 menurutku mentoknya bagusnya 5 aja. 6 itu sebenarnya bisa tapi agak maksa. Kalau yang belum terlatih banget itu susah pol bikin making fan Russian-nya. Kalau misalnya cuman 4 dimensi dia lebih gampang. Sama 4 dimensi juga bisa jadi, ya kan? Nah, yang tadi lemnya belum kering. Oke, jadi itu bedanya ya. Ini yang panjang. Terus ada juga model panjang tapi nggak sepanjang ini. Nah, tengah-tengah. Nah, loh ya, ini tuh tengah-tengah antara perpaduan ini sama ini. Fungsinya tuh sebenarnya hampir sama. Hampir sama fungsinya tuh untuk Russian juga, untuk volume juga, untuk single lace juga sebenarnya sama. Ini kecil-kecil cabai rawit ini. Oh, 5 dimensi langsung jadi, gengs. Loh, gara-gara tertawa ini, nggak konsentrasi menjepit gua. Why do we fall in love so easy? But that bitch.
Jadi itu ya, teman-teman bisa tahu pinset enak, aduh kan tajam kan kena tangan. Jadi pinset enak nggak enak itu dari ujung sini tuh kalian harus perhatikan, harus rapet banget. Nih. Harus rapet, tertutup. Terus ujungnya ini bener-bener nguncup, tertutup kayak gini loh. Nih. Terus dia itu bawaannya itu mantep. Dia tuh apa ya? Beratnya nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan, jadi pas dipegang itu pas, jepitnya pas, tekanannya pas, karena pinset itu nggak bisa sembarangan. Ada yang murah banget tuh ada, tapi ya gitu, ininya nggak runcing, terus terlalu berat, dijepit gini tuh nggak bisa nyaman, nggak bisa ringan. Jadi pinset yang betul itu pegangannya ini enak, mantep, tapi ketika beginiin itu ringan. Nah, mudah. Kan ada kan yang diginiin tuh kita tuh butuh tenaga. Jempol ini sama tangan di sini tuh butuh tenaga. Nah, jadi kalian bisa tahu ya, itu bedanya. Terus pinset yang sebelah kiri pada umumnya ada model seperti ini. Ini punyanya Nagaraku juga. Ini yang bulat-bulat. Ini aku ada jual juga ya. Ada yang model bengkoknya. Nah, itu yang nanti kita bahas. Ini sama-sama pinset sebelah kiri, kan? Tapi aku sekarang lebih seneng favorit yang model melengkung gini, karena kalau melengkung itu langsung ke mata customer itu lebih gampang jangkauannya, lebih karena sudah anggapannya ini kelopak, ini kan dia sudah melengkung begini. Kalau ini kita mesti nukik gini dulu, mesti menukik gini dulu kan, tajam ke bawah ininya, pangkal tangan. Kalau ini kan enggak. Karena ini sudah nukik, membantu tangan kita tetap nyantai gitu, tetap nggak kaku, nggak pegel. Tapi itu opsional, itu bebas. Bisa pakai ini kalau yang biar terbiasa pakai ini. Tapi setelah pakai ini pasti larinya kebanyakan lebih nyaman yang model begini. Lalu yang pinset kiri itu kalian juga jangan asal sembarangan pilih. Kalian juga harus pilih yang super tajam, super runcing ininya, super runcing. Kalau runcing itu membelah bulu mata extension itu sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Ya. Nah, langsung dapat nih satu. Langsung dapat masuk satu. Langsung dapat masuk segini gitu. Kalau misalnya ini tumpul, kita mau membelah itu nggak enak, nggak bisa kelihatan gitu. Jadi meskipun yang model melengkung gini pun kalian harus tetap yang runcing. Jadi bisa menyusup dengan mudah. Nah, loh ya kan? Ini kenapa kok Kak Nat gampang sekali membelah itu, karena semua jam terbang dan harus melatih diri sendiri terus-menerus supaya bisa membelah. Ya, harus bisa membelah itu karena sesuai SOP, harus pinset kanan kiri. Nggak bisa kanan doang, satu pinset doang tuh meskipun ada tekniknya tapi it's done maksimal dan itu nggak maksimal banget. Ya, saya ulangi sekali lagi, yang sekelas profesional pun dari Rusia, Amerika, New York dan lain-lain itu 2 pinset. Oke lah kalau misalnya Indonesia nih rakyatnya super lebih pinter dari mereka dengan 1 pinset dan tetap perhelai seperti ini, bravo, bener-bener bravo gitu. Jadi jangan apa ya, nanti kalau ada yang komen bisa dengan 1 pinset ya, terus bisa benar-benar perlay. Itu kalau memang beneran ada ya nggak apa-apa, saya bisa belajar juga kayak gitu ya. Mungkin saya perlu kursus juga. Jadi, tapi alangkah baiknya 2 pinset, Beb. Karena memang bulu mata yang di sini tuh rapet-rapet. Bulu mata manusia tuh rapet-rapet. Kalaupun ada yang tipis, ada yang jarang-jarang kayak bulu mata latihan seperti ini, tetap membutuhkan yang namanya bantuan tangan kiri gitu. Tuhan ciptakan tangan kanan dan kiri ini supaya bekerja sama gitu, supaya terasa ringan, nggak bisa salah satu. Ya gitulah. Oke, jadi itu
sekilas atau pengetahuan tentang pinset eyelash extension yang bermacam-macam. Next akan ada part selanjutnya tentang model lainnya. Oke, sekian teman-teman. Kalian bisa beli di Shopee aku, tapi yang aku jual itu N03 sama N04, kemudian pinset satu set Nagaraku. Terus ada yang tipe lain tanpa merek, itu juga lumayan buat kalian pemula dengan harga super terjangkau. Oke, tapi kalau untuk Russian pilihlah yang model-model seperti ini, karena ini barang import, saya nggak jual, ini memang saya pakai sendiri. Yang kalian bisa dapatkan dengan mudah ya Nagaraku yang ini. Oke, jangan lupa selalu dukung aku. Terus karena edukasi ini bermanfaat, jangan lupa membagikan ke sosial media kalian. Kalau misalnya kalian ada ide apa tentang edukasi eyelash, boleh deh di komen. Selama aku bisa masuk akal, oke, akan saya vlog nanti. Dan jangan lupa kursus ya, kursus nggak bisa semudah yang kita bayangkan via YouTube. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye.